Shalom saudaraku, kita akan mulai ibadah kita di hari ini. Mari kita siapkan hati, jiwa, pikiran kita. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
Salam saudaraku kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan boleh membangun saudara, boleh menguatkan, meneguhkan saudara selama hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kekasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar dari semua perubahan. Orang bisa berubah, cuaca boleh berubah, COVID-19 boleh berubah-ubah. Bahkan sampai hari ini pun pandemi belum berlalu. Tetapi ada satu yang tidak berubah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya mau berkata bahwa siapa yang tidak berubah yaitu Tuhan. Kalau yang namanya perubahan, apa buktinya bahwa semua perubahan itu berubah? Misalnya contoh, ada kaya, tetapi ada waktunya juga miskin. Ada kelimpahan, tapi ada juga kekurangan. Maka itu berarti bahwa yang namanya manusia, yang namanya keadaan tidak pernah, yang namanya tidak berubah. Selalu berubah. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Nah, kekasih Tuhan, saya mau menyampaikan firman Tuhan ini. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik di dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa pada waktu kelimpahan dia sudah terbiasa. Pada waktu kekurangan dia sudah terbiasa. Maka itu berarti apa yang saya mau sampaikan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika suasana berubah. Pada waktu kita mengalami yang namanya kelimpahan. Pada waktu yang namanya kita mengalami yang namanya kekurangan, kita belajar bahwa Tuhan adalah tidak pernah berubah dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan perubahan itu? Yang pertama Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan perubahan itu? Supaya manusia beriman kepada Tuhan yang tidak berubah. Supaya manusia beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa dia tidak berubah. Kalau Anda misalnya dalam zona nyaman pada waktu beberapa tahun yang lalu sebelum COVID-19. Mungkin Anda dalam zona nyaman, keuangan begitu melimpah, tetapi sekarang ada perubahan. Tetapi hari ini belajar apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa Tuhan izinkan perubahan-perubahan itu? Supaya manusia percaya, berharap, bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tidak berubah. Nah, mari kita melihat di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau manusia berubah, teman berubah, suasana berubah, pekerjaan bisa berubah, pendapatan bisa berubah. Maka hari ini belajar bahwa kenapa kita bergantung kepada Tuhan, kenapa kita berharap kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Dalam kasihnya, dalam kuasanya, dia tidak pernah berubah. Kenapa tadi Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa dia sudah terbiasa yang namanya kelimpahan, sudah terbiasa yang namanya kekurangan. Maka bagi dia ketika dia berharap kepada Tuhan, ketika dia bergantung kepada Tuhan, maka jelas bahwa dia berharap kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau Anda tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, maka inilah waktunya mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan izinkan yang namanya perubahan-perubahan, suasana berubah supaya apa? Supaya kita berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan karena Dia tidak berubah. Lalu yang berikut,
Kenapa Tuhan mengizinkan perubahan itu terjadi? Yang kedua, supaya manusia memiliki iman yang tahan uji, yang tangguh. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, dalam hidup ini ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan. Tetapi yang Tuhan inginkan hari-hari ini adalah supaya kita memiliki iman yang tangguh, memiliki iman yang tahan uji. Kalau orang yang memiliki iman yang tangguh, yang memiliki yang namanya iman yang tahan uji, maka apapun yang terjadi, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi kalau kita memiliki iman yang tangguh, itu tidak menjadi persoalan. Kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, maka itu membuat kita naik level. Karena iman kita bisa menghadapi semua tantangan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, bagaimana dengan iman Anda hari-hari ini? Apakah iman Anda sudah tahan uji, atau dengan adanya pandemi ini Anda sudah malas berdoa, sudah tidak mau berdoa? Oleh karena apa? Oleh karena Anda sedang diuji, tetapi pada waktu iman Anda tidak tahan uji, maka Anda berkata, malas lah, ngapain lagi berdoa. Nah, beberapa waktu yang lalu saya melayani satu orang, dia berkata begini, Pak, saya pernah marah sama Tuhan. Loh, marah sama Tuhan? Memangnya kenapa? Saya memiliki cita-cita. Saya sudah mempersiapkan bahwa saya nanti pasti gol. Saya akan masuk di satu tempat. Tapi nggak gol. Yang terjadi, Pak, saya marah sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa. Tuhan, saya sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Kenapa saya tidak gol? Maka dia marah sama Tuhan. Saya bilang, kalau kamu marah sama Tuhan, itu bukan menjadi kebaikan bagi diri kamu. Bahkan kalau kamu marah sama Tuhan, itu membuat kamu apa? Kurang sehat badannya, nggak enak badannya, tidur nggak enak, makan nggak enak. Karena apa? Karena yang memberi nafas itu adalah Tuhan. Nah, kamu marah sama dia. Oh, begitu ya, Pak. Lalu dia bilang, Pak, tolong doakan saya, bantu saya, Pak. Nah, hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa sering sekali bahwa Tuhan mengizinkan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki iman yang tangguh, iman yang tahan uji. Nah, mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kalau ujian itu terhadap iman kita menghasilkan ketekunan. Dan tidak pernah ada satu orang pun di dalam sekolah itu yang tidak diuji. Mau yang namanya tengah semester, akhir semester, atau akhir daripada perkuliahan itu pun ada yang namanya ujian, sidang skripsi, sidang tesis, dan sebagainya. Ada ujiannya. Coba kalau Anda mundur, nggak jadi sarjana deh. Untung Anda bilang, siap, pokoknya apapun yang terjadi saya siap menghadapi. Nah, itu berarti kalau ada tantangan, kalau ada masalah, itu berarti bahwa Anda lagi diuji. Supaya apa? Anda lebih tekun lagi, Anda lebih berharap kepada Tuhan. Karena itu kenapa Tuhan izinkan yang namanya perubahan-perubahan itu. Supaya Anda memiliki iman yang tangguh, iman yang tahan uji. Lalu yang ketiga, kenapa Tuhan mengizinkan perubahan-perubahan itu? Yang ketiga, supaya manusia takut akan Tuhan. Supaya manusia takut akan Tuhan. Nah, kalau kita pelajari keadaan sekarang ini, sudah 1 tahun 4 bulan, kurang lebih pandemi ini belum berlalu. Nah, coba kalau Anda bayangkan kalau Anda dipanggil Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari kita?
supaya kita takut akan Tuhan, supaya kita tidak seenaknya dalam hidup ini, supaya kita tidak berbuat dosa seenaknya. Tetapi justru dalam keadaan seperti itu kita dekat dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Artinya adalah benci kepada kejahatan, menjauhi kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika hari ini ada perubahan-perubahan yang tidak nyaman mungkin dalam hidup Anda. Mungkin dulu Anda pada waktu ke kantor sebelum pandemi Anda bebas, tidak perlu pakai masker. Nah sekarang sudah harus pakai masker. Ada perubahan-perubahan ini yang terjadi. Tetapi Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita takut akan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita dalam hidup kita ini hanya seenaknya saja. Jadi Tuhan buat seperti ini, ada ujian supaya kita takut akan Tuhan. Nah mari kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan, Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Tuhan. Supaya manusia takut akan Tuhan. Jadi kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, kalau ada yang namanya tantangan dalam hidup ini, ada perubahan-perubahan yang sepertinya Anda belum menerima. Tapi rencana Tuhan terus berjalan. Tuhan bilang apa? Tuhan membuat seperti itu, rencana Tuhan selalu ada dan berjalan seperti yang Dia mau. Supaya apa? Supaya manusia takut akan Tuhan. Supaya manusia takut akan Tuhan. Kalau enggak seperti itu, kalau seandainya misalnya Anda tidak pernah takut akan Tuhan. Apa yang terjadi kalau seandainya misalnya dunia ini dijungkir balikan oleh Tuhan? Maka Tuhan bilang programnya tetap akan jalan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana supaya kita takut akan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Supaya pada waktunya kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan di dalam keluarga kita. Mari belajar kalau Tuhan membuat perubahan-perubahan dalam hidup kita. Yang ketiga, supaya kita takut akan Tuhan. Lalu yang keempat, kenapa Tuhan mengizinkan perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan kita? Supaya manusia bergantung pada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Kalau Anda bersandar kepada pengertian Anda sendiri, Anda tidak bisa menjangkau yang namanya pemikiran Tuhan. Maka Tuhan bilang, maka Tuhan izinkan yang namanya perubahan-perubahan itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita mengandalkan Tuhan dan tidak berpikir atau tidak mengandalkan pikiran kita sendiri. Karena apa? Karena pikiran kita terbatas. Karena apa? Otak kita hanya sebesar bapau. Hanya sebesar bapau. Jadi mari belajar andalkan Tuhan. Jangan bersandar kepada pemikiran kita sendiri. Kalau bersandar kepada pemikiran kita sendiri, maka kita bisa menjadi frustrasi. Kita bisa menjadi kecewa. Mari kita lihat Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan katakan, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah hari ini kenapa Tuhan mengizinkan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita? Maksud Tuhan supaya kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan dan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Karena kalau kita mengandalkan pengertian kita sendiri, maka kita bisa salah mengerti. Kenapa ya kok Tuhan buat begini? Kenapa ya Tuhan buat begini? Maka itulah sebabnya kenapa Tuhan membuat perubahan-perubahan supaya manusia mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kepada pengertiannya sendiri. Kalau Anda mengandalkan pengertian Anda sendiri, maka Anda akan menjadi bingung. Karena pemikiran kita terbatas, otak kita terbatas. Tapi saya percaya
bahwa pada waktu kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Jadi Tuhan membuat perubahan-perubahan supaya kita tidak mengandalkan pemikiran kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan supaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Supaya firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tuhan mengajari kami supaya kami senantiasa boleh berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami belajar hari ini supaya kami senantiasa boleh mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu, mereka yang sakit Kau yang sembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita semua. Amin.
untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kasih-Mu. Haleluya. Baik kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.